Selamat pagi anak-anak, hari ini kita belajar tema 4, subtema 3 dan 4, muatan PPKN, sikap persatuan di tempat bermain dan di tempat umum. Pada hari ini, Ibu Guru akan jelaskan yang pertama tentang sikap persatuan di tempat bermain. Nah, ngomongin bermain berarti berhubungan dengan permainan dan olahraga ya. Jadi semua kegiatan anak-anak yang bermain itu sama dengan olahraga ya. Permainan dan olahraga yang memerlukan kerjasama. Untuk menumbuhkan sikap persatuan, kita perlu kerja sama. Ada banyak olahraga yang memerlukan kerjasama. Permainan atau olahraga yang memerlukan kerjasama itu biasanya dilakukan secara berkelompok. Kerjasama ketika bermain merupakan wujud dari persatuan. Nah, pada gambar ini ada gambar tarik tambang ya. Ini dilakukan secara berkelompok. Bisa nggak kalian main tarik tambang sendiri-sendiri? Nah, jadi susah ya. Jadi perlu kerjasama dengan teman-teman lainnya. Permainan yang memerlukan kerjasama itu contohnya ada bentengan, tarik tambang, ada gobak sodor, ada lomba bakia, kemudian ada voli. Nah, kalau permainan itu contohnya ada tarik tambang ya, gobak sodor, bakia. Kemudian kalau olahraga yang memerlukan kerjasama misalnya seperti sepak bola, ada basket, ada voli ya. Itu contoh olahraga dan permainan yang memerlukan kerja sama. Nah, sikap apa yang harus kita miliki agar terciptanya persatuan di tempat bermain? Ya, yang pertama yaitu bekerja sama. Yang kedua, mau menerima kekalahan dengan lapang dada. Nah, ini adalah salah satu sikap sportif ya. Sikap sportif artinya menerima kekalahan. Kemudian tidak bersikap mau menang sendiri. Gemar menolong teman yang kesulitan, jujur ketika bermain, dan mau berbagi dengan teman. Itu adalah sikap yang harus kalian miliki agar terciptanya persatuan dalam bermain. Nah, apa manfaat dari persatuan dalam bermain? Ya, manfaatnya yaitu terciptanya kerukunan saat bermain, kemudian menumbuhkan rasa solidaritas, dan tidak menimbulkan sikap egois ya, ingin menang sendiri. Nah, kalau kerugiannya apa? Kerugian kita apabila tidak hidup bersatu, timbul rasa ketidaknyamanan saat bermain. Kemudian susah saling berkomunikasi ya. Mau manggil ini nggak berani ya, mau manggil si B nggak berani. Karena kita sudah merasa tidak nyaman ya. Nah, itu kerugian kalau kita tidak hidup rukun. Selanjutnya, sikap persatuan di tempat umum. Nah, tadi kita sudah bahas di tempat bermain ya. Sekarang kita bahas persatuan di tempat umum. Nah, sikap-sikap yang dapat mewujudkan kebersamaan yaitu mau saling tolong-menolong, kemudian mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, saling menghormati dan menghargai. Nah, contohnya di sini misalnya warga yang saling bantu ya, bahu-membahu membantu untuk membersihkan jalan yang kotor. Nah, dengan seperti ini, anak-anak akan bisa mewujudkan sikap kebersamaan dalam persatuan ya. Jadi meskipun kita berbeda-beda agama, berbeda jenis kelamin, berbeda hobi, itu dapat menimbulkan sikap persatuan jika kita mau saling menolong dan mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Nah, berikut ini adalah manfaat hidup bersatu dalam keberagaman masyarakat. Yang pertama, dapat menciptakan kerukunan antar warga. Kemudian menumbuhkan rasa kepedulian. Yang ketiga, lingkungan masyarakat menjadi nyaman dan pekerjaan cepat selesai. Nah, kerugian apabila tidak hidup bersatu, maka pekerjaan akan menjadi lama. Terjadi permusuhan antar warga masyarakat dan tidak dapat berbagi pengalaman dengan warga sekitar ya. Jadi, itu adalah manfaat dan kerugian jika kita tidak hidup bersatu dalam masyarakat. Jadi, sekian materi Ibu hari ini.
Tugas sudah Bu Guru kirim di Classroom. Jadi sampai jumpa, selamat mengerjakan.